Shalom Bapak Ibu, senang sekali boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu. Saya Yori Abbas untuk menyampaikan renungan kita hari ini, edisi hari Jumat dengan judul Hati yang Rela Berkorban. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan renungan yang lebih lengkap dari renungan video YouTube hari ini, saya sangat menyarankan untuk Bapak Ibu membaca dalam tulisan STS yang telah ditulis dengan sangat baik oleh rekan saya, Bang Kumis. Nah, hari ini hati yang rela berkorban. Efesus 4 ayat 1 sampai 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Akan sangat baik bila Bapak Ibu membaca ayat-ayat selanjutnya. Tetapi hari ini penulis mengajak kita untuk kembali merenungkan topik ini. Bagaimana kita gereja Tuhan memiliki hati yang rela berkorban. Mungkin saudara ada yang bertanya, Pak, kita sudah jauh perjalanan rohani ini, nggak perlu lagi lah dinasehati untuk rela berkorban. Toh kita orang Kristen rata-rata udah mengerti, wong Yesus kita juga adalah korban yang sempurna. Betul Bapak Ibu. Nah, itu juga terjadi dalam jemaat di Efesus. Asal Bapak Ibu tahu, di luar jemaat Yerusalem, jemaat Efesus adalah jemaat yang tertua. Mungkin bagi mereka, nasihat ini lagi, nasihat yang seperti ini lagi, kami udah sering mendengarnya. Tetapi sama seperti ketika Roh Kudus mengingatkan penulis renungan harian kita untuk kembali membicarakan tentang hati yang rela berkorban, Paulus juga digerakkan oleh Roh Kudus untuk memberitahu kepada jemaat Efesus, jemaat yang sudah tua ini, untuk kembali memiliki cara hidup Tuhan Yesus. Nah, mengapa hati yang rela berkorban ini perlu dikumandangkan dalam kehidupan kita bergereja? Ayat yang ketiga, sebenarnya di sana ada sebuah tujuan. Ketika Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus mengatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, rupanya begini Bapak Ibu, dalam kita berkomunitas, baik lewat komunitas kecil, Kesan, CP, Groovy Cell, itu semua harus dilandasi oleh satu hal penting ini, kesatuan roh. Coba sama-sama bilang, kesatuan roh. Kurang kedengaran. Haleluya. Ya, kesatuan roh, betul. Nah, tetapi begini, memang harus diakui, kesatuan roh tidak terjadi hanya karena kita berdoa. Oh ya, kesatuan roh gampang terjadi saat kita berdoa. Tetapi dalam hidup kita bersama, kesatuan roh harus dengan sengaja dibangun. Nah, penulis hari ini lewat ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa ada yang harus menjadi landasan bila kesatuan roh menjadi tujuan kita. Lalu kemudian setelah kita membangun landasannya, pondasinya, how to do-nya seperti apa? Apa yang harus dilakukan? Nah, landasan dan apa yang harus dilakukan itu yang penting. Di mana kita menemukan dua jawaban pertanyaan itu? Ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Bapak Ibu, landasan sebuah komunitas menjadi komunitas yang memiliki kesatuan roh adalah memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan dan sabar. Itu aja dulu kita bangun sebagai fondasi hidup kita. Masing-masing orang di dalamnya, kita semua meminta kekuatan dari anugerah Tuhan untuk belajar rendah hati menghadapi satu dengan yang lain, dan lemah lembut menghadapi satu dengan yang lain, juga sabar dalam berkomunikasi, bahkan berkomunitas satu dengan yang lain. Ini yang jadi pondasi kita. Setelah itu, apa yang harus dibangun? Ada kata kerja di dalam ayat yang kedua bagian B, dibilang begini, tunjukkanlah, show your love. Nah, saudara, perlihatkan kasih yang ada di dalam hidup kita dalam hal saling membantu, kata Alkitab. Nah, di poin inilah penulis STS hari ini mengingatkan kita dalam menunjukkan kasih yang saling membantu,
hati yang rela berkorban pasti terbentuk di sana. Bapak Ibu, kesatuan roh bukan sekedar sebuah slogan. Kesatuan roh bukan sekedar sebuah jargon-jargon, yel-yel yang kita ucapkan. Itu harus dengan sengaja dibangun melalui landasan yang kuat, yaitu kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran, dan juga action yang indah di mata Tuhan, yaitu apa? Kasih dalam hal saling membantu. Itulah yang dimaksud oleh penulis renungan kita hari ini. Mari sama-sama kita hari ini merenungkan kembali kata ini. Hatiku siap dan rela untuk berkorban. Pengorbanan yang sempurna bukanlah milik kita. Pengorbanan yang sempurna adalah karya Kristus yang telah dikorbankan untuk menebus dosa kita. Kemampuan untuk berkorban telah Tuhan berikan kepada kita. Bagian kita hari ini adalah menjalaninya. Selamat menikmati hari ini. Immanuel.